Berdasarkan gua tuh suka banget awalnya, suka banget psikologi, terus merembet ke gua suka neuroscience, yang ilmu tentang otak. Terus akhirnya karena gue suka juga anak-anak, gue kan belajar parenting, psikologi anak. Terus pada akhirnya gue juga karena well prepare, jadi gue tuh suka untuk mempelajari tentang apa ya, kayak kajian pranikah, pasca nikah gitu. Dan karena gue juga peduli dengan memahami pria dengan lebih baik, makanya gue juga mempelajari itu gitu, yang dimana jadinya semuanya tuh berkorelasi, yang ada benang merahnya. Makanya gue mau nge-share juga, dan beberapa kali gue memang sudah mulai mempraktekannya bertahun-tahun, dan emang it works. Jadi semoga ini bisa jadi insight gitu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan, karena nggak susah sih sebenarnya kalau kita mau mencoba belajar dan berusaha gitu ya. Oke, langsung masuk ke uh, gimana sih cara memahami dan menyayangi pria tuh yang dengan pendekatan ilmu, yaitu neuroscience. Jadi berdasarkan sistem dan program otaknya. Yang pertama itu adalah kalian harus tahu semua bahwa, terutama wanita ya, karena wanita yang mendampingi pria gitu kan, bahwa harga diri pria itu adalah yang paling utama. Jadi sebenarnya sangat penting untuk seorang pria itu punya pasangan wanita yang bisa menghargai dia dengan baik, yang bisa respect, karena itu akan sangat mempengaruhi harga dirinya, self esteem ya bahasa Inggrisnya. Setelah itu caranya itu dengan salah satunya kita tuh harus mengetahui apa yang dianggap mereka tuh penting banget, yang dianggap pria penting banget, dan yang dianggap pria tuh ya dia suka banget. Itu kita tuh harus memahami itu gitu loh, untuk membuat mereka happy dan merasa dipahami. Jadi kayak maksudnya sebenarnya kalau menurut sistem program mereka ya, karena otak pria tuh punya hipotalamus yang 2,5 lebih besar daripada wanita, yang dimana hipotalamus tuh gunanya untuk menjaga keamanan. Makanya yang membuat, dan hipotalamus ini tuh ada hubungannya dengan yang gue bilang, yaitu harga diri gitu. Makanya memang harga dirinya harus dijaga dan harus sehat gitu. Dan pasangannya ini berperan sangat penting. Salah satunya itu yang gue bilang bahwa kita harus tahu yang penting itu, salah satunya yang penting buat pria adalah pekerjaannya. Jadi seorang pria itu biasanya kalau dia lagi banyak masalah di kerjaannya, atau pokoknya lagi banyak mikirin sesuatu di kerjaannya, atau lagi nggak bahagia sama kerjaannya, itu biasanya dia tuh nggak bisa perform di rumah. Jadi kurang bisa berfungsi secara maksimal menjadi seorang suami dan seorang ayah gitu. Karena ya yang buat mereka merasa penting tuh itu gitu loh, terganggu. Caranya kita sebagai pasangannya itu, kita tuh harus memahami itu. Jadi bukan kita marah-marah gitu, tapi dengan cara kita boleh nanya kayak lagi ada masalah di kerjaan kah gitu, kayaknya lagi mumet gitu, kira-kira mau cerita aja, mau didengerin aja, atau mau didengerin aja, atau mau
ngasih masukan juga atau mau dikasih masukan gitu. Nah, kalau misalkan cowok atau pasangan lo itu bilang mau didengerin dan ditenangin aja, ya lo cukup dengerin dan bikin dia tuh nyaman. Kayak misalkan mungkin lo tanya lagi pengen makan apa gitu, lo bawain minum. Karena hipotalamus tuh adalah pusat lapar dan haus juga. Jadi penting banget untuk kalau mereka lagi mikir keras tuh lo memenuhi uh, lapar dan hausnya gitu. Itu. Karena buat pria tuh pekerjaannya tuh adalah yang sangat penting dan sangat mempengaruhi supaya mereka tuh bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi sebagai pasangannya kita tidak boleh sekalipun mengecilkan pekerjaannya, nggak boleh merendahkan, nggak boleh meremehkan. Jadi harus selalu support dengan baik gitu, selalu memberi dukungan, selalu nyemangatin, selalu mengapresiasi gitu. Jadi jangan, karena ketika kita nggak respect sama kerjaannya pasangan kita, biasanya tuh kita secara tidak sadar kadang mengucapkan kata-kata yang kurang baik gitu, atau kita tuh apa ya, kayak nggak peduli gitu loh sama kerjaannya dia, dan itu tuh ya bikin pria tuh sebenarnya gak suka gitu, kan mereka, buat mereka itu penting. Terus ini tentang yang